dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan negara. Karena menurunnya pendapatan negara, terdapat rencana pembangunan yang tidak terlaksana. Seperti pada gambar di samping, contoh nyata di sekitar tempat tinggal saya, jalan tersebut tidak diaspal karena pemerintah tidak dapat membiayai pengeluaran menyediakan barang dan jasa publik. Yang kedua, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Seperti pada gambar di samping, kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh pengusaha swasta yang mengambil keuntungan untuk mengeruk timah di pinggir pantai, padahal masih ada lahan yang lain. Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, korupsi tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan pada pantai tersebut. Selanjutnya itu dampak korupsi terhadap penegakan hukum, yang mana salah satunya dari dampak ini yaitu hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga negara. Kita ambil salah satu lembaga negaranya itu kepolisian. Nah, terlihat seperti artikel di samping, yaitu jadi banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kepada pihak kepolisian, ya dikarenakan seperti polisi melakukan tindakan pungli. Tidak heran lagi dan tidak asing lagi, ya salah satunya di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yang misalnya seperti ingin membuat SIM, yang mana jika ingin mendapatkan SIM kita harus mengikuti serangkaian tes pada kenyataannya, dan seharusnya seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan SIM di sini sudah banyak oknum-oknum polisi, walaupun tidak semua sebenarnya, tetapi ada oknum yang melakukan pungli, yang mana jika ingin mendapatkan SIM kita harus mengeluarkan biaya agar lebih mudah untuk mendapatkan SIM. Karena salah satu oknum polisi ini, ya tentunya yang membuat hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi jadinya. Seperti itu. Dampak korupsi di bidang kesehatan yaitu 1. Tingginya biaya kesehatan. Tingginya biaya kesehatan saat ini sangatlah membuat kalangan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapat pelayanan optimal. Fenomena ini terjadi akibat perilaku nakal dari pejabat-pejabat yang rusak moralnya, sehingga dana-dana seharusnya digelontorkan untuk menunjang kesehatan masyarakat miskin dimakan oleh pejabat-pejabat nakal yang menduduki kursi pemerintahan, sehingga masyarakat miskin jadi korbannya. 2. Tingginya angka kematian ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. 3. Tingkat kesehatan masih buruk. Kesehatan adalah keadaan sejahtera bagi badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 4. Banyaknya kasus gizi buruk. Masalah gizi khususnya anak pendek menghambat perkembangan anak muda dengan dampak negatif yang akan berlangsung untuk kehidupan selanjutnya. 5. Kinerja petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan standar. Manusia berbagai kualitas lingkungan yang buruk, pelayanan kesehatan yang masih buruk, penanamannya modal yang anti lingkungan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas perkembangan pembangunan buruk yang dapat berdampak pada kerentanan kebangunan sehingga berdampak pada korban. Adapun dampak korupsi yang sedang maraknya di lingkungan masyarakat sosial, yaitu seperti masyarakat yang kurang mampu, misalnya seperti menggunakan BPJS ke kesehatan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit. Nah, adapun masyarakat yang menggunakan BPJS itu untuk perobatannya berbeda, seperti cara pengobatannya gitu harus
beda dari yang orang yang tidak menggunakan BPJS. Terus cara pelayanannya pun beda. Pengguna BPJS harus diribetkan atau dibebelitkan dengan harus kesana dan kemari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.